Jangan pakai tulisan. Oh ya, oke, boleh. Uh, Welcome back, fratres carissimi, into the jungle of Protestantism. But now, today, we are not talking about the Protestantism. We are talking about the Catholicism. Katekese kita pada hari ini adalah tentang suksesi apostolik. Nah, pertanyaannya, identitas ontologis dari gereja atau sekedar klaim kosong? Nah, orang Katolik sering dituduh itu klaim kosong. Kalian memaksakan batu. Apakah sekedar klaim kosong atau prinsip fundamental? Mari kita lihat. Vamos. Oke. Mari kita lihat bahwa pertanyaan tentang suksesi apostolik itu seringkali direduksi menjadi isu sejarah atau dogmatis doang. Jadi biasanya orang bilang, oh doktrin apostolik itu begini-begini, dibuat begini, tidak disetujui oleh ini, lalu kan begitu. No, itu bukan esensi dari suksesi apostolik. Sesungguhnya, ya dalam perdebatan itu, inti persoalannya jauh lebih filosofis dan universal, ya. Dan orang gagal melihat ini karena sekedar mau berpolemik, ya. Inti dari suksesi apostolik, saudara-saudariku, adalah prinsip apa yang menjamin identitas numerik, kesamaan kesatuan, kesamaan jumlah, numerical identity. Bahwa yang ini bahwa Patris Allegro itu sama dari masa kecil sampai umur tua sekarang. Prinsip apa yang menjadikan gereja itu sama, satu dan sama? Nah, prinsip apa yang menjamin identitas numerik dari suatu entitas yang berubah dan berevolusi dalam waktu? Jadi misalnya mobil saya dulu begini berubah-ubah terus, tapi apa prinsip yang tinggal di situ? Kan gereja ini semua orang mati semua sekarang. Jadi abad ke-16 itu tidak ada lagi sekarang sini. Lalu terus prinsip apa yang membuat orang Katolik bilang itu gereja mula-mula itu kami? Nah, itu pertanyaan seperti itu, bukan sekedar klaim sejarah. Jadi, dalam filsafat, saudara-saudariku, masalah ini selalu hadir. Seorang manusia tetap orang yang sama dari bayi sampai lanjut usia karena ada prinsip kontinuitas yang lebih dalam. Ya, ada prinsip kelanjutan. Jiwa itu, bagi seorang manusia itu ada jiwa atau yang disebut sebagai forma substansial. Nah, bentuk mendasar, forma substansial ini yang mengikat perubahan aksidental. Jadi, rambut tumbuh, kepala tambah besar, ya, jenggot mulai tumbuh, tapi orang yang sama, ya, dari bayi sampai lansia. Ya kan? Aksidensinya berubah-ubah, tapi substansinya tetap. Dan substansi ini, forma substansi ini yang mengikat semua perubahan eksistensial, sehingga dia tetap orang yang sama. Begitu. Jadi Patris Allegro dulu tidak tanpa kumis jenggot begitu. Terus tapi sekarang begini. Tapi apa yang membuat kita yakin bahwa itu orang yang sama? Patris Allegro di foto waktu ijazah SD dengan Patris Allegro sekarang itu, apa yang membuat kita yakin bahwa dia memang sama? Padahal ada perubahan banyak sekali. Ya kan? Itu ini foto beda sekali, ini tidak ada jenggot, ini tidak ada rambut. Karena oh itu kan dulu masih kecil. Sama dengan gereja, bro. Jadi hal yang sama ini berlaku untuk gereja. Maka muncul pertanyaan krusial, pertanyaan penting. Atas dasar apa sebuah komunitas abad ke-21 ini dapat diklaim sebagai entitas yang sama persis dengan gereja abad pertama. Dan bukan sekedar replika, penerus spiritual, atau institusi baru. Nah ini penting. Atas dasar apa kita mengklaim bahwa kami kembali ke gereja mula-mula? Apa dasarnya? Ya. Apa dasarnya kita mengklaim bahwa gerejanya Patris Allegro ini sama persis dengan gereja abad pertama? Atau gerejanya Dekinggara sama persis dengan gereja abad pertama? Dan bukan sekedar replika, penerus spiritual, atau institusi baru. Lebih parah kalau institusi baru, ya. Ini. Kalau institusi baru ini banyak bermunculan. Oke. Nah, dalam konteks eklesiologi itu ilmu tentang apa itu gereja. Gereja Katolik dan Ortodoks menjawab persoalan ini melalui apa yang dinamakan prinsip suksesi apostolik. Ya, prinsip suksesi apostolik. Itu ada di gereja Katolik dan Ortodoks. Ortodoks ada berapa? Ada Ortodoks Timur, itu yang ada di Indonesia melalui Episkop Daniel.
ada Ortodoks Oriental yang tidak ada di Indonesia, tapi ada scholarnya Bambang Nursena, Ortodoks Oriental. Kemudian ada Nestorian itu juga Ortodoks by nature ya. Itu Nestorianisme sebenarnya, tapi Syria Timur. Yang diwakili di sosial media itu oleh Bishop Marmari yang cukup viral juga beliau. Nah, apa itu suksesi apostolik? Kontinuitas, kesinambungan ontologis, kesinambungan kesinambungan mendasar. Kontinuitas ontologis yang dijamin melalui penumpangan tangan dan tabisan dalam garis yang tidak terputus dari para rasul sampai sekarang. Ya. Baru-baru ada tabisan imam di Ende ya. Itu penumpangan tangan dari Yesus kepada rasul kepada sampai di Ende itu. Ya, tidak percaya. Oh. Nah, tanpa prinsip ini, klaim identitas numerik gereja menjadi problematis, bermasalah, bahkan secara mendasar, secara filosofis. Nah, mari kita lihat yang pertama itu metafisika identitas gereja. Metafisika identitas, maksudnya apa itu gereja? What is the church? What is a church? Jadi pertanyaan tentang identitas gereja bukan sekedar soal keberlanjutan organisasi atau kesetiaan doktrinal. Ya, orang Katolik sering mengklaim soal keberlanjutan organisasi, Protestan mengklaim kesetiaan doktrinal. Tetapi ini soal kontinuitas ontologis, ya, kesinambungan mendasar, kesinambungan keberadaan. Misalnya kesinambungan dari Patrice Allegro yang ada di foto wisuda SD, foto ijazah SD dengan foto sekarang. Itu kesinambungannya di mana? Kok itu dua orang yang beda sekali sebenarnya. Apa prinsip yang menjadikannya satu, bahwa orang di foto wisuda SD dengan orang yang di foto sekarang ini adalah orang yang sama. Nah, dalam kerangka Aristotelian Thomistik, ya, gereja selalu menggunakan Aristotelian Thomistik. Itu karena apa? Itu filsafat yang benar loh. Kerangka Aristotelian Thomistik, setiap entitas itu terdiri dari substansi dan aksidens. Ya. Substansi, ini prinsip orang yang belajar filsafat klasik pasti mengerti ini. Setiap entitas, misalnya gelas, ini terdiri dari substansi, hakikat yang memberi identitas, dan aksidens, kaca ini. Jadi aksidens itu sifat-sifat yang dapat berubah. Misalnya baju, itu substansi, baju kos ini substansi, aksidensnya warna hitam. Ya, bisa warna apa saja, tapi substansi wajib tetap ada. Nah, gereja dapat berubah dalam hal aksidental. Gereja ini bisa berubah dalam hal aksidental. Sama seperti Patrice Allegro bisa berubah dalam hal aksidental. Jenggot bisa dicukur, brewok dibersihkan, rambut dipotong pendek. Itu aksidental saja. Ya. Nah, soal gereja bisa berubah dalam hal seperti bahasa, liturgi, bentuk bangunan, struktur pastoral, bahkan ekspresi budaya. Ya. Nah, tapi yang tidak boleh hilang adalah prinsip substansial, ya, yang menjadikannya gereja yang sama dari abad ke abad. Jadi ada satu prinsip yang membuat Patrice Allegro itu sama dari lahir di kampung yang tidak ada auto masuk ke situ juga sulit, sampai sekarang duduk di pinggiran kota Kupang. Itu prinsip apa yang menjadikan bahwa itu orang yang sama, yang dulu bermain-main di kolam itu, sampai sekarang duduk-duduk di kamar dan podcast. Nah, itu apa prinsip yang membuatnya satu? Itu pertanyaan yang sama untuk gereja. Apa prinsip substansial yang membuat gereja yang sekarang, gereja katedral kota Kupang itu adalah bagian dari gereja yang dulu didirikan di Yerusalem, di Antioquia, di Alexandria, di mana lagi? Konstantinopel. Apa prinsip yang menjadikannya sama? Nah, saudara-saudari, suksesi apostolik itu berfungsi sebagai jembatan substansial itu. Dia adalah jembatan substansial, jembatan mendasar. Kata substansial ini agak sulit kita terjemahkannya. Jembatan substansial. Oke, kamu pahami saja, ini bahasa teknis. Dia, suksesi apostolik ini bukan sekedar rangkaian seremonial atau administrasi hierarkis, ya,
Maka biasanya misalnya serangan dari polemikus Protestan itu tidak kena sasaran. Tidak kena sasaran. Suksesi apostolik ini bukan sekedar rangkaian seremonial atau administrasi hierarkis, tetapi prinsip jiwa, ya ini penting. Prinsip jiwa yang menjaga kesatuan identitas numerik gereja, ya. Kesatuan identitas loh. Kesatuan identitas numerik gereja. Identitas numerik itu yang tadi saya bilang. Patrus Allegro 5 tahun dengan Patrus Allegro 50 tahun. Itu apa? Ada kesatuan identitas numerik. Ya. Nah, analogi filsafat bisa membantu. Seorang manusia tetap orang yang sama dari bayi hingga tua karena kontinuitas jiwa sebagai formasi substansial yang menghidupi tubuh yang berubah. Ya. Patrus Allegro adalah orang yang sama dari bayi sampai tua karena kesinambungan jiwa yang merupakan forma substansial, istilah teknisnya, yang menghidupi tubuh yang berubah-ubah. Besok-besok rambut dipotong, jenggot dicukur, bersihkan, mandi, pakai baju, ganti baju, dan seterusnya. Demikian juga, gereja tetap identik dari abad pertama sampai sekarang karena apa? Prinsip suksesi apostolik ini menjaga kesinambungan hakikatnya. Meskipun bentuk luarnya berubah. Ya, jadi jangan tanya, oh, siapa rasul yang mengajarkan membuat patung lalu sujud menyembah kepada? Bukan itu prinsip suksesi apostolik. Berhenti. Polemikus itu. Jangan menyerang stromen, jangan menyerang karikatur. Serang itu yang elegan. Serang ke jantungnya. Esensi dari suksesi apostolik itu apa sih? Kalau kamu tahu nanti kamu bikin stromen kan, bikin karikatur lalu kamu teriak-teriak seolah-olah kamu mengalahkan doktrin Katolik. Tanpa prinsip ini, saudara-saudari, kesamaan yang tersisa hanyalah kesamaan luar, namanya kesamaan aksidental. Ya, kesamaan aksidental. Sebuah komunitas Kristen modern sekarang ini mungkin memakai Alkitab yang sama, mengingat sejarah yang sama, ya, atau bahkan meniru tata ibadah purba, tapi secara metafisis, ya, cara metafisika, dia tidak memiliki identitas numerik dengan gereja para rasul, melainkan berdiri sebagai entitas baru, ya, ibarat dua patung dari tanah liat yang sama, tetapi dengan eksistensi yang berbeda. You boleh posisikan diri memiripkan diri dengan para rasul, tapi you jelas tidak sama. Dua entitas yang sama, gereja kamu dan gerejanya para rasul. Kamu hanya melihat untuk memirip-miripkan diri, tapi you are not the same church. Begitu. Itu prinsip apostolik, suksesi apostolik di situ. Ya. Jadi, nanti baru kita kasih contoh. Jadi, suksesi apostolik tidak bisa direduksi menjadi detail institusional. Bukan. Ya, itu salah, bro. Tetapi merupakan forma substansial gereja. Ini yang penting. Paham forma substansial. Prinsip yang membentuk kesatuan, prinsip kesinambungan, prinsip kontinuitas. Ini bahasa dong aneh-aneh. Sumber kehidupan yang memungkinkan gereja tetap ipsa eadem ecclesia, gereja yang sama itu, ya, gereja yang sama, ipsa eadem ecclesia, gereja itu sendiri dalam dirinya, gereja yang sama, bukan sekedar tiruan atau penerus fungsional. Nah, itu makanya Ortodoks dan Katolik mati-matian, ya, ini prinsipnya. Ipsa eadem ecclesia itu adalah suksesi apostolik. Ya. Itu prinsip metafisis, bukan sekedar kami sama karena kami sola scriptura, bukan. Bahkan jemaat benar sama sekali tidak sola scriptura, mereka mendengarkan para rasul. Ya. Mari itu dari metafisika, ya. Sekarang soal epistemologi. Epistemologi itu bagaimana cara kita mengetahui sesuatu dengan benar. Epistemologi tradisi hidup. Nah, epistemologi tradisi. Kata tradisi ini agak gatal ya di telinga orang anti Katolik. Kalau dimensi metafisika tadi itu menjawab apa yang membuat gereja identik. Ini pertanyaan menjawab apa yang membuat gereja itu tetap identik. Maka dimensi epistemologis ini menjawab how, bagaimana
uh, bagaimana kakak, bagaimana kebenaran iman dijaga agar tidak terdistorsi seperti sekarang. Penyaliban Yesus itu rencana iblis atau rencana Allah. Bagaimana kebenaran iman tentang itu dijaga agar tidak terdistorsi oleh akun-akun YouTuber yang sok tahu tentang peristiwa salib. Seolah-olah mereka hadir di situ menggantikan posisi Bunda Maria dan Rasul Yohanes. Di sini suksesi apostolik memainkan peran sebagai prinsip pengaturan yang melampaui sekedar kontinuitas historis. Bukan sekedar kontinuitas historis. Itu semua memang penting, ya, tambahan-tambahan penting lainnya, tapi dasar metafisik dan epistemologisnya ada, bukan sekedar klaim, oh karena kami ditabiskan oleh ini, karena Ignatius mendaftarkan para uskup, maka tidak. No, itu tambahan. Itu evidensinya, bukan prinsipnya. Nah, perlu dicatat bahwa tidak semua tradisi Protestan itu sama dalam sikap terhadap tradisi, ya. Oke, Protestan kan ada banyak itu. Tidak semua tradisi Protestan sama dalam sikap terhadap tradisi. Ada yang sangat merangkul, ada yang sama sekali tidak mau merangkul. Oke. Beberapa aliran Protestan seperti Lutheran, Anglikan tetap menghargai warisan liturgis dan historis tertentu. Oke. Tapi dua gereja ini kayaknya tidak ada di Indonesia. HKBP turunannya dari Lutheran. Setahu saya sih, correct me if I'm wrong. Tapi dalam bentuknya yang paling radikal, prinsip sola scriptura itu menolak keberadaan otoritas pengajaran yang infalibel. Itu Albert Rumampuk sama sekali tidak mau. Dia tidak mau yang ada yang infalibel. Semua harus infalibel sehingga dia bisa berkoar-koar sendiri gitu. Soalnya kalau satu yang infalibel berarti dia tidak bisa podcastan kan. Nah, masalah epistemik itu maksudnya ya epistemis. Episteme ini dari bahasa Yunani, artinya pengetahuan. Masalah epistemik muncul di sini. How we can be certain. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa penafsiran teks kitab suci, yaitu misalnya rencana iblis atau rencana setan, yang pada hakikatnya selalu memerlukan hermeneutika. Jangan menipu diri bahwa Alkitab sendiri bilang begini, saya hanya menunjukkan. Tidak ada. Pada hakikatnya memerlukan hermeneutika. Bagaimana memastikan bahwa penafsiran teks kitab suci bisa menjamin kebenaran objektif dan bukan sekedar tafsir Edis, tafsir Bonbon, tafsir MYM, tafsir Ezra, tafsir Deki, tafsir siapa lagi? Daniel. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa kebenaran itu objektif? How? Show me now. Thomas Aquinas melihat bahaya ini dengan tajam. Ya, Thomas Aquinas dalam Summa Contra Gentiles, buku pertama, bab 4, dia menegaskan bahwa tanpa prinsip otoritatif yang membimbing, akal berakhir dalam ketidakpastian. Saya pikir ini Protestan juga setuju, ya. MBM seringkali mengulang ini. Akal akan berakhir dalam kepastian. Masalahnya Protestan itu inkonsisten. Ya. Ketika mereka mengatakan bahwa akal itu terbatas dan hanya wahyu, mereka justru sibuk menjelaskan itu dengan menggunakan akal. Harusnya Protestan itu mistik, meditasi saja. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. Skripturanya biarkan dia di situ nonton kamu. Itu baru prinsip sola scriptura yang konsisten. Nah, suksesi apostolik dengan magisterium sebagai otoritas pengajar yang dijaga oleh Roh Kudus menyediakan prinsip regulatif ini, prinsip yang mengatur ini. Suksesi apostolik ini menjadi pagar epistemologis, ya, yang mencegah iman berubah menjadi sekedar opini pribadi atau konsensus sementara. Lihat kasus yang sekarang viral, rencana iblis atau rencana Allah, ya. Kalau tidak ada pagar epistemologis, iman kita berubah menjadi sekedar opini yang berkeliaran di sosial media atau konsensus sementara antar denom. Denom ini kamu konsensusnya bagaimana? Denom ini bagaimana kalian? Denom ini. Sejauh ini saya baru ketemu dengan Calvinisme dan Reformed, bukan Calvinisme murni. Reformed Indonesia dan Ortodoks. Yang lain-lain sulit kita. Pokoknya aneh-aneh. Di dalam Reformed sendiri itu sudah saya cek berapa orang itu baku naik sama satu sama lain.
yang terbaru, ya, 3 orang yang saya sudah sebut, dan 1 orang terbaru itu pendeta Andre. Oke. Itu karena itu fragmentasi itu DNA dari Protestan. Jadi mereka lihat ini fragmentasi, lihat ini tidak ada prinsip yang menyatukan sebenarnya. Itulah yang membingungkan dan terjadi. Ketika satunya dia mati-matian melihat sisi fragmentarisnya, udah bikin gereja sendiri. Ayo kumpul. Nah, saudara-saudariku, dengan kata lain, suksesi apostolik itu menjamin bahwa transmisi iman bukan sekedar rantai teks, tetapi ini yang penting, ya, the living tradition, tradisi hidup, ya. Sebuah arus pengetahuan yang dipelihara, ditafsir, dan dijaga dalam kesinambungan eksistensial, kesinambungan keberadaan dengan Kristus melalui para rasul dan penerusnya. Jadi Kristus, para rasul, penerusnya. Paus Leo ke-14 dan para uskup, termasuk Uskup Agung Kupang. Tanpa prinsip seperti ini, iman kehilangan jangkar epistemologisnya, dan hasilnya adalah yang kita saksikan sekarang, parade opini pribadi tentang salib dengan dalih sola scriptura. Hasilnya adalah fragmentasi interpretatif yang terlihat nyata dalam ribuan denominasi yang saling bertentangan. Bahkan di dalam satu denominasi pun tafsirannya baku naik. Karena tidak ada prinsip yang menyatukan. Setiap orang boleh baca kitab suci sendiri. Tafsirannya menjadi fragmentaris. Tidak salah, tapi tidak ada pagar epistemologis. Tafsiran menjadi liar, meledak seperti supernova. Gereja itu matahari, Protestan itu supernova, meledak terus. Mari kita lihat dari perspektif personalisme dan komunio. Personalisme ini adalah pengembangan lebih lanjut dari Karol Wojtyła yang dikenal sebagai Santo Yohanes Paulus II, berdasarkan metafisika Thomisme, fenomenologi Edmund Husserl, yang kemudian menghasilkan masuk dalam milieu itu apa? Lingkungan sekolah Lublin, the Lublin School of Philosophy di Polandia. Oke. Nah, suksesi apostolik tidak hanya soal metafisika identitas, kita sudah lihat tadi, metafisika identitas, kemudian soal epistemologi kebenaran, kita sudah lihat, tetapi juga soal dimensi personal dan komunal dari gereja. Ini juga penting, dimensi personal, pribadi, dan komunal. Jadi gereja itu sekaligus personal, I love you Lord, tapi juga komunal, kami bawa persembahan, gitu. Disinilah pemikiran Karol Wojtyła, Yohanes Paulus II, memberikan kedalaman yang istimewa. Istimewa, karena itu saya pun paus kebanggaan. Baginya, ini ada di belakang sini. Baginya, gereja bukanlah sistem birokrasi, no, tetapi persekutuan pribadi-pribadi atau communio personarum, ya, communio personarum yang bersumber dari Kristus dan diarahkan kembali kepadanya. Oke, kalau yang mau tanya mana ayatnya, nanti ada dosen biblika nanti ajar, tanya mereka. Katolik itu tim. Patrus Allegro bagian yang ini. Ya. Tabisan dalam garis suksesi apostolik adalah actus personalis. Tabisan, ingat ya, yang orang-orang tertabis yang nonton di sini siapa? Romo Grey. Tabisan dalam garis suksesi apostolik itu adalah tindakan personal, tindakan pribadi. Namanya istilah dari Wojtyła, actus personalis. Tindakan personal yang melibatkan keseluruhan eksistensi seorang pelayan, keseluruhan keberadaan seorang pelayan. Dia bukan sekedar seremonial administratif, bukan sekedar kita kerja skripsi, lalu diwisuda, lalu sekarang kamu melayani sebagai penginjil di tanah suci. Ini bukan sekedar seremonial administratif, tetapi partisipasi nyata dalam imamat Kristus. Ingat, kata partisipasi ini kurang nampak dalam teologi Protestan, ya. Karena apa? Mereka menganggap mereka sudah hancur berantakan, natura korupta. Tapi begitu juga mereka masih mati-matian menjelaskan natura akal sehat. No. Partisipasi. Melainkan partisipasi nyata dalam imamat Kristus yang diturunkan dari para rasul kepada para uskup dan dari uskup kepada para imam. Salah satunya adalah Martin Luther, salah satunya juga adalah Patrus Allegro. Ya kan? Nah, dalam relasi itu yang diwariskan bukan hanya otoritas formal,
ya, tapi juga relasi eksistensial dengan sang kepala gereja. Ini yang lebih penting, ya, ya, yang diturunkan, diwariskan itu, that legacy, yang diturunkan melalui tindakan ritual penumpangan tangan, itu bukan sekedar otoritas formal, tetapi relasi eksistensial dengan sang kepala gereja. That is Christ, Jesus Christ. Relasi mendasar, relasi mendalam dengan sang kepala gereja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, so my friends, suksesi apostolik itu bersifat personalistis. Dia menjamin keterikatan hidup, bukan sekedar keterhubungan yuridis. Jadi benar-benar terikat secara living, bukan sekedar legalistik, ya, yuridis. Bukan sekedar de jure, tapi juga de facto. Begitu kan? Bahasa apa yang begitu? Oke. Nah, dimensi personalis ini menemukan ekspresi teologisnya dalam konsep komunio, persekutuan. Ya. Gereja adalah komunio fidelium, persekutuan umat beriman. Ini pasti teman-teman kita Protestan setuju kan? Gereja adalah komunio fidelium yang berakar pada komunio episkoporum. Nah, sampai sini Protestan mungkin sudah menyimpang. Ya, persekutuan umat beriman yang berakar pada komunio episkoporum. Artinya apa? Persekutuan para uskup dalam kesatuan. Nah, yang penting, persekutuan para uskup saja tidak cukup. Dalam kesatuan dengan penerus Petrus itu baru penuh. Jadi, di sini, mari kita lihat tingkatannya. Gereja adalah komunio fidelium, oke, Protestan bisa termasuk. Kemudian yang berakar pada komunio episkoporum, Ortodoks masuk. Kemudian persekutuan para uskup dalam kesatuan dengan Petrus, sampai sini Katolik saja yang maju, yang lain jatuh semua. Yang masuk finish di sini hanya Katolik. Suksesi apostolik berfungsi sebagai jaringan relasional yang menjembatani persekutuan lokal dengan persekutuan universal. Jadi gereja kecil mungil di pedalaman Amnuban sekitar Bukit Tumbes itu punya persekutuan dengan gereja di mana, misalnya di Paris, Notre Dame, atau Sagrada Familia Barcelona yang belum selesai itu juga. Ya, satu kapel kecil di pedalaman TTS itu punya persekutuan universal dengan Katedral Basilika Sagrada Familia Barcelona. Betapa mengagumkan, bukan? Bukan sekedar klaim, itu ada prinsip eksistensial, ya. Dan persekutuan umat kini dengan jemaat perdana. Itu lebih ngeri lagi. Ya. Patus Allegro ini bagian dari jemaat perdana loh, begitu. Nah, dengan demikian saudara-saudara, umat di abad ke-21 yang berpartisipasi dalam liturgi gereja, kamu yang rajin datang misa tiap hari Minggu itu, tidak sekedar berkumpul bersama secara horizontal, bukan, tetapi sungguh memasuki persekutuan yang sama dengan jemaat para rasul. Itu baru yang di dunia, jemaat para rasul. Karena dimensi horizontal, bukan sekedar horizontal, juga vertikal. Jadi begitu tiap hari Minggu kalau kita masuk ke gereja dan merayakan Ekaristi, itu ada Allah Tritunggal, para malaikat, para kudus, orang-orang di api penyucian, dan kita semua yang hadir di sini, dan mereka yang ada di luar itu kita doakan. Yang di luar gereja, ya. Jadi gereja Katolik itu benar-benar sakramentum salutis, sakramen keselamatan. Tiap hari Minggu itu kita beribadat sebagai tubuh Kristus dengan Kristus sebagai kepalanya, menyembah Allah Tritunggal, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan itu persekutuan bukan hanya dengan tetangga di sebelah yang sama-sama Katolik, bukan. Persekutuan antara surga dan bumi terjadi dalam Ekaristi. Ini klaim kah? Klaim teologis dan paling mendasar. Kalau tanpa persekutuan seperti ini kita kuah kosong. Kita hanya kumpul dan kursus Alkitab tidak pernah selesai, sampai mati kursus Alkitab terus. Nah, melalui kacamata personalisme dan komunio, Karol Wojtyła, jelas bahwa suksesi apostolik bukan hanya menjaga kesinambungan struktur, tetapi memastikan bahwa yang kita alami sebagai gereja hari ini adalah persekutuan yang sama. Ingat, poinnya di sini. Ya.
Yang kita alami sebagai gereja hari ini adalah persekutuan yang sama dengan gereja perdana. Bukan replika, bukan imitasi, tetapi realitas hidup yang satu dan berkesinambungan. Poinnya di sini. Kita tidak meniru gereja perdana. No. Makanya tidak perlu tanyakan, oh kalau begitu Rasul Petrus menikah, kenapa kamu tidak menikah? Bukan itu soalnya. Ya. Itu seperti pertanyaan, oh kau tidak di Petrus di foto waktu SD ini tidak ada kumis, kok sekarang kau ada kumis dan jenggot? Berarti kamu palsu. Tambahan dari mana ini? Tradisi manusia. Oke. Nah, yang penting sebagai apologetika ya, kritik terhadap klaim Protestan. Protestan ini mati-matian mau klaim suksesi apostolik, kita mau klaim dari mana dong? Oke, mari kita lihat bahwa ada kritik terhadap itu. Jadi kita sudah melihat dimensi metafisis, epistemologis, personal, komunal dari suksesi apostolik itu sendiri. Kita bisa menilai secara lebih jernih klaim-klaim dari tradisi-tradisi Kristen yang menolak prinsip ini. Siapa? Hampir semua Protestan menolak. Hampir semua maksudnya saya bilang. Karena yang masih menjaga itu adalah Lutheran, Anglikan. Nah, kritik yang diajukan di sini bukan penilaian moral, ya. Bukan salah benar, melainkan analisis filosofis dan eklesiologis atas perbedaan mendasar dalam memahami apa itu gereja sih, begitu. Nah, yang pertama, klaim identitas tanpa prinsip ontologis yang memadai. Itu Protestan banyak seperti itu. Mereka mengklaim seperti jemaat mula-mula, bahkan denom terbaru di Indonesia itu dari pendeta Wigno Tanto menamakan denomnya gereja mula-mula, GMM. Klaim identitas tanpa prinsip ontologis yang memadai itu klaim kosong namanya, kuah kosong. Yang ya itu Kemangi Masako Judson pakai. Ya. Jadi klaim identitas tanpa prinsip ontologis memadai. Beberapa tradisi Protestan itu mengklaim kesinambungan dengan gereja para rasul melalui kesetiaan yang mereka mengklaim melalui ini via ini kesetiaan pada Injil dan doktrin rasuli. Ini kayaknya klaim dari seorang pendeta berpolemikus anti Katolik bernama De Kingadas, kesetiaan pada Injil dan doktrin rasuli. Ini klaim ini problematis ya, secara filosofis klaim ini bersifat metaforis lebih daripada ontologis. Ini bukan klaim yang mendasar, ini klaim metafor saja, perbandingan saja. Kamu hanya membandingkan bahwa oh gelas ini sama dengan gelas yang sana, tapi ternyata kamu gelas yang lain. Ya, ada gelas ini dan gelas yang satu. Itu perbandingannya, klaimnya bersifat metaforis. Klaim De Kingadas itu klaim metaforis, bukan klaim ontologis. Jadi De Kingadas punya gelas, lalu dia menunjuk gelas yang di sana, bilang itu, ini gelas sama dengan di sana. Iya, bisa sama, tapi dua hal yang berbeda, bro. Di sana jemaat perdana, di sini jemaat dari mana kau Thompson tahu? Begitu. Tanpa prinsip kontinuitas yang menjamin identitas numerik, nah di sini penting, seperti suksesi apostolik, komunitas tersebut lebih tepat dipahami sebagai penerus spiritual, oke, atau gerakan baru, nah ini lebih tepat, gerakan baru kan, re apa, pokoknya re apa sih kamu mau di situ, bukan sebagai subjek yang identik dengan gereja apostolik. Ini penting, subjek yang identik itu hanya gerejanya Kristus yang dipimpin oleh Paus Leo ke-14 sekarang. Yang lain-lain itu klaim kosong. Ortodoks hampir, tapi belum, kan tadi persekutuan dengan uskup Roma itu tidak ada, jadi masih kosong, masih kurang beberapa daging di situ. Oke. Yang kedua ada klaim tadi itu. Yang kedua kesulitan koherensi internal. Pahamin ya. Kesulitan untuk menyatukan di dalam dirinya sendiri nyambung, kenyambungan internal. Ada ketegangan inheren ketika suatu komunitas menolak suksesi apostolik, tetapi tetap mempertahankan unsur-unsur yang secara historis mempresuposisikannya, mengasumsikannya. Misalnya, keberlanjutan struktur pelayanan tertentu atau klaim otoritas mengajar. Ya, ini yang diklaim oleh Protestan polemis di Indonesia ini. Keberlanjutan struktur pelayanan tertentu atau klaim otoritas mengajar. Jadi pasang deret-deret DR, SM, XX, S2 di 5 Ultra, double 6, begitu. Tanpa fondasi ontologis dari suksesi,
Klaim ini kehilangan koherensi internal, nah ini yang penting, dan cenderung bergantung pada otoritas interpretasi individu atau konsensus komunitas. Ini yang terjadi di Protestan Indonesia maksudnya. Ya, tidak ada koherensi internal, tapi bergantung pada otoritas interpretasi individu. For example, Rudy Ryle teologi menurut saya, atau siapa lagi ya, Edis TV, itu sebenarnya otoritas interpretasi individu. Nah, kalau konsensus komunitas ini hadir di situ, ada Estra Soru, ada Dick Gadas, ada MYM, ada siapa lagi, Rumampuk, Pendeta Andre Saleh. Itu konsensus komunitas. Otoritas interpretasi individu kayaknya Molmikana itu termasuk otoritas interpretasi individu. Patriark Lego tidak, Patriark Lego tidak perlu klaim, karena secara ontologis, iya, we are the Church of Christ. The Church of Christ subsisted in the Catholic Church. Begitu. Mari kita lihat yang ketiga, perbedaan kualitatif dalam being, keberadaan gereja. Perbedaan kualitatif. Kuantitatif itu semua yang bisa dihitung, tapi kualitatif itu soal quality. Kualitatif itu apa ya? Ciri mendasar kah? Apa itu kualitas? Biasanya kita sebut yang penting kualitas, bukan kuantitas. Maksudnya apa sih? Oke, mari. Pada intinya, perbedaan antara gereja yang mengakui suksesi apostolik dan yang menolaknya, yaitu Protestan, beberapa Protestan, hampir semua Protestan, adalah perbedaan dalam ini, tingkat ontologis. Ini yang tidak dimasuki oleh Protestan ketika mereka mencoba mengklaim. Klaimnya tadi saya sudah bilang, klaim metaforis. Ya. Dalam gereja Katolik dan Ortodoks, suksesi menjamin, suksesi ini penjamin loh, bahwa gereja adalah subjek sakramental. Realitas yang bertindak dan menghadirkan Kristus secara ontologis melalui sakramen. Sebaliknya dalam model eklesiologi yang menolak suksesi, gereja cenderung dipahami sebagai komunitas pengakuan. Ya. Kamu mengaku Yesus adalah Tuhan, mari kita gabung. Kamu mengaku Yesus Tuhan, mari kita gabung. Suatu himpunan orang percaya yang berkumpul di sekitar kitab suci. Lalu kamu nonton itu kitab suci kah? Suatu, ya begitu kan. Alkitab kan otoritas tertinggi. Jadi itu mereka ini adalah suatu himpunan orang percaya yang berkumpul di sekitar kitab suci. Bikin apa di kitab suci itu? Menyembah kitab suci kah? Kedua model ini tidak hanya berbeda dalam derajat, tetapi dalam hakikat. Ya, bukan cuma derajat, tapi hakikat. Ini penting. Dua paradigma eklesiologi yang fundamental berbeda. Jadi, saudara-saudariku, dengan lensa filsafat ini, jelas bahwa suksesi apostolik tidak bisa direduksi menjadi sekedar persoalan sejarah atau peraturan institusional. No. Dia adalah prinsip ontologis, prinsip epistemologis, dan prinsip personal komunal yang menjamin kesinambungan identitas gereja dengan gereja para rasul. Jadi itu tidak perlu klaim, dia ada dengan sendirinya. Jadi masing-masing periksa sudah, kamu punya suksesi apostolik atau tidak. Kalau sudah ada, selesai, bubar, jalan. Nah, secara ontologis, saudara-saudara, suksesi apostolik bertindak sebagai forma substansial gereja. Prinsip yang memungkinkan identitas numerik tetap terjaga meski aspek aksidental berubah. Secara epistemologis, suksesi menghadirkan magisterium sebagai prinsip regulatif yang mencegah iman berubah menjadi opini pribadi yang terfragmentasi, menjaga agar transmisi iman tetap objektif dan utuh. Ibaratnya seperti dalam pertandingan bola kaki, semua orang bebas menendang bola, tapi tetap harus ada wasit. Salah. Tapi wasit tidak menciptakan permainan. Semua orang menikmati permainan, tapi harus ada satu orang yang mengatur supaya main jangan kacau. Tendang-tendang baku pukul, tendang-tendang baku pukul. Itu orang di NTT itu biasa begitu. Main sedikit baku pukul, baku musuh sampai 100 tahun kemudian. Tidak, itu hiperbolik. Oke. Bahwa orang NTT sedikit frontal kah? Ya begitu. Nah, itu secara epistemologis. Secara personalis komunal, suksesi ini menjamin bahwa gereja adalah
komunio yang hidup. Persekutuan umat beriman masa kini dengan jemaat perdana dalam satu jaringan relasi yang ditabiskan dan terus-menerus dihidupkan oleh Kristus. Jadi, maksudnya ketika kita mengklaim bahwa gereja perdana itu, apakah, ya itu masalahnya, apakah Kristus mendirikan gereja lalu gerejanya lenyap, kemudian yang tertinggal hanya reruntuhan dari gereja itu berupa tulisan-tulisan, lalu kita ambil dan merekonstruksi gereja itu kah? Seperti inilah prinsip Protestan sebenarnya. Jadi, Kristus mendirikan gereja, gerejanya kolaps dengan kematian orang-orang abad perdana, lalu yang tertinggal dari reruntuhan gereja perdana itu, ada tersisa tulisan yang kemudian dikodifikasi, lalu masing-masing kita berusaha membaca untuk menemukan seperti apa model gereja yang dimaksud Kristus. Itu problematis, karena artinya Kristus bertentangan dengan janji Kristus, tidak alkitabiah. Ya, jadi prinsip seperti ini buang sudah. Oke, itu prinsip kuah kosong namanya. Nah, saudara-saudari, perdebatan tentang suksesi apostolik pada akhirnya berakar pada perbedaan premis eklesiologis yang mendalam. Ini masalahnya di sini, premis eklesiologis. Ya. Bagi gereja Katolik dan Ortodoks, gereja adalah ini, realitas ontologis sakramental, being. Gereja itu sebuah being. Sedangkan dalam banyak tradisi Protestan, gereja dipahami lebih sebagai realitas pengakuan dan pengajaran. Bikin, ya. Kalau gereja, ya dalam bahasa sederhana seperti itu, gereja Katolik itu ada, Katolik dan Ortodoks itu, gereja itu ada dulu, baru mau buat apa buat. Tapi Protestan bangun dan bangun langsung buat sesuatu, doing. Keduanya sama-sama mengakui Kristus sebagai pusat, mengakui iya, tapi mengungkapkannya melalui kerangka metafisika dan epistemologi yang berbeda. Ya, bukan soal siapa lebih benar baca ayat, tidak. Kamu akan baca ayat tidak benar semua. Soal metafisika dan epistemologi. Nah, sampai sini teologi natural yang bermain sudah. Ketika kita debat, kita harus periksa juga dari segi teologi natural. Wahyu, ada wahyu. Ketika kamu menolak otoritas ilahi, seorang wasit, maka kita harus periksa dari bawah. Tidak bisa klaim antara kita. Jadi begini, untuk kasus penyalipan sekarang kan. Jadi ketika Protestan saling berdebat karena tidak ada otoritas final, saat itu orang Protestan sendiri, menurut saya, seharusnya turun ke bawah untuk melihat dari segi filsafat. Karena mau ke atas kamu tidak punya, mendingan ke bawah. Tapi ke bawah juga kamu tidak terlatih, bagaimana? Terakhir bingung, mana Edis Bombong. Jadi itu soal kerangka metafisika dan epistemologi yang berbeda. Nah, jadi saudara-saudari, penolakan terhadap suksesi apostolik tidak hanya menggeser aspek praktis, melainkan mengubah pemahaman mendasar tentang apa itu gereja. Klaim identitas tanpa suksesi tidak bersifat keliru secara moral, tetapi secara filosofis berbeda secara kualitatif dari konsep gereja yang dijaga melalui suksesi. Jadi, kamu itu hanya gerakan baru yang mencoba untuk memirip-miripkan diri dengan gereja Kristus. Dan itu bukan gereja sebenarnya. That's not the church. Jadi kesimpulan ini juga mengakui bahwa rahmat Allah bisa bekerja melampaui batas-batas institusional, ya. Tapi dari perspektif filosofis teologis, suksesi apostolik tetap merupakan prinsip kontinuitas yang niscaya. Dia tetap merupakan, meskipun kamu mencoba menggeser paradigmanya, tetap saja prinsip kontinuitasnya mau tidak mau, wajib al-wujud itu adalah suksesi apostolik bagi gereja yang ingin mengklaim identitas numerik dengan komunitas para rasul. Selain itu klaim kosong, ya, metaforis doang. Nah, ada catatan yang menarik. Seorang pendeta polemikus anti-Katolik, Dekingaras, boleh saja berkoar tentang suksesi rohani atau iman yang murni tanpa Roma, oke. Tetapi semua itu hanyalah bayangan di dinding gua Plato. Ilusi yang menipu tanpa substansi ontologis. Dia menolak suksesi apostolik, tetapi lalu sibuk menjelaskan seolah-olah memilikinya.
ibarat ibarat pedagang yang menjual botol kosong sambil berteriak bahwa isinya lebih asli daripada anggur Katolik yang sudah berumur 2000 tahun. Ironis? Ya, seperti itulah Protestan. Ironi. Di ujungnya, klaim De Quingadas bukanlah teologi, melainkan retorika penghibur diri. Ya, retorika penghibur diri. Dia mengaku mewarisi para rasul, tetapi menolak mekanisme satu-satunya yang menjadikan warisan itu nyata. That is, garis tangan yang tak terputus dari Kristus melalui para rasul sampai sekarang. Itu yang tidak ada, kosong. Tidak usah stop claim. Tanpa itu, yang tersisa hanyalah proklamasi hampa, gema kosong dari ruang ibadah tanpa altar, tanpa sakramen, tanpa kontinuitas. Apa itu suksesi ala De Quingadas? Bukan suksesi, melainkan self-claim yang melayang di udara. Sama rapuhnya dengan opini yang dia sendiri putar-putar setiap kali berbicara. Good job suksesi apostolik ala De Quingadas.